Renungan firman hari ini 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Judul renungan firman hari ini adalah kunci menang menghadapi masalah. Kunci menang menghadapi masalah. Daud awalnya adalah orang yang tidak terpandang di tengah-tengah keluarganya. Kelihatan dari bagaimana ayahnya dan saudara-saudaranya memperlakukan Daud. Yang pertama, Daud tidak diundang ketika Samuel datang untuk mempersembahkan korban kepada Allah di kotanya di Bethlehem. Sementara saudara-saudaranya semuanya diundang, tetapi Daud tidak ikut diundang. Yang kedua, Daud ditugaskan hanya mengantar makanan kepada saudara-saudaranya di daerah pertempuran peperangan melawan orang Filistin. Dan yang ketiga, Daud tidak ikut terpilih untuk menjadi prajurit perang ketika melawan orang Filistin. Daud disuruh untuk menggembalakan domba di padang. Dan yang keempat, Daud diremehkan oleh saudara-saudaranya ketika Daud datang mengantar makanan kepada saudara-saudaranya. Daud diremehkan oleh kakaknya. Mereka berkata, "Ngapain kamu datang ke sini? Kamu bisa apa?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang bisa melihat potensi dan roh yang luar biasa yang ada di dalam diri Daud. Daud dikenal hanya gembala domba. Walaupun Daud selama ini dikenal sebagai gembala kambing domba, namun Daud punya keunggulan yang tidak banyak orang tahu, yaitu hubungannya dengan Tuhan. Inilah yang membuat Daud luar biasa. Dan ketika Raja Saul diganggu oleh roh jahat pun, yang dipanggil untuk mengusir roh jahat itu adalah Daud. Daud sudah dikenal orang bahwa Daud punya kelebihan, yaitu main musik, memuji-muji dan menyembah Tuhan. Dan yang paling menariknya lagi, saudaraku, Daud berani maju berperang melawan musuh yang besar dan gagah perkasa, dan yang paling ditakuti oleh bangsa Israel, yaitu Goliat dan orang Filistin. Padahal Daud hanya dengan perlengkapan yang sederhana di tangannya, yaitu umban dan 5 buah batu kecil. Tetapi Daud berhasil membunuh Goliat, manusia raksasa itu. Saya percaya bukan Daud yang hebat, tetapi roh Tuhan, kuasa Tuhan yang ada bersama dengan Daud. Kenapa Daud bisa melakukan perkara-perkara yang hebat dan luar biasa ini? Karena imannya luar biasa. Dari mana datangnya iman Daud? Kok bisa hebat seperti itu? Karena hubungannya dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan membangkitkan rohnya, dan rohnya membangkitkan imannya. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Apakah saudara dan saya masih tetap hidup intim dengan Tuhan? Tahukah saudara, keintiman dengan Tuhan menghasilkan iman, menghasilkan roh yang luar biasa. Tidak peduli seberapa besar dan seberapa banyak masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Jika kita terus membangun hubungan yang intens dengan Tuhan, percayalah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan.
percayalah, engkau akan melihat dan mengalami perkara-perkara yang besar. Kita akan melihat pembelaan Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Apa masalahmu hari-hari ini? Apa pergumulanmu hari-hari ini? Tuhan sanggup menolongmu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Saya mau berdoa kepada saudara. Dimanapun saudara ada, kau boleh taruh tanganmu di dadamu. Saya akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap pendengar, penonton dimanapun berada. Ketika mereka hari-hari ini mulai jauh dari Tuhan, bawa mereka mendekat dengan Tuhan. Untuk disegarkan kembali rohnya dan imannya dibangkitkan kembali untuk hidup seperti Daud yang gagah perkasa dan luar biasa. Apapun masalah kami hari-hari ini, hamba berdoa, tangan Tuhan menjamah mereka, urapan Tuhan turun atas mereka, kekuatan Tuhan mengalir atas mereka hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mukjizat terjadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, apapun penyakitnya hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sudah disembuhkan. Tidak ada penyakit yang terlalu hebat atasmu. Tidak ada penyakit yang terlalu besar atasmu. Darah Yesus sudah hancurkan semua penyakitmu. Dan engkau terimalah kesembuhan dari Tuhan. Sebab Allah sudah menyediakannya bagi kita. Persoalan-persoalan apapun yang kau hadapi hari-hari ini. Di dalam keluargamu, di dalam bisnismu. Percayalah, terima mukjizat pertolongan Tuhan. Terima anugerah dari Tuhan. Engkau diberkatinya hari ini. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Bapa hari ini selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami percaya, mukjizat-Mu kami terima. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.